Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini aku ingin meriwayatkan tentang satu kisah, yaitu Raja Haji dalam bayangan syuhada. Setelah babak pertama tamat di dalam Perang Riau dalam tahun 1783 dan memihak kepada Riau, kini bermulalah babak kedua, yaitu perang di Teluk Ketapang, Melaka, untuk mempertahankan marwah. Dan bagi orang-orang Bugis, lebih baik mati dari marwahnya tercabar. Hebat manakah Raja Haji sehingga akan menjadi mimpi ngeri pihak Belanda. Raja Haji telah menjadi ancaman besar bagi Belanda. Dari surat-surat yang berhasil dirampas di kapal-kapal di tengah laut, pihak Belanda mengetahui Raja Haji menjalin hubungan dengan tanah Jawa dan membeli kapal pesisir Jawa. Begitu juga perahu perang Raja Haji yang bernama Bulang Linggi dibena oleh orang-orang asahan yang memang mahir membena kendaraan air. Angin bertukar cepat sekali. Dalam waktu singkat, hanya 2 minggu setelah baki kapal Belanda mundur dengan meninggalkan bangkai kapal Malakas Welberan yang dibanggakan itu hancur di depan Muncung Meriam Bugis di kubu Teluk Keriting Riau yang membunuh 500 soldadu Belanda berserta pemerintahnya Almuldus Lemke. Raja Haji telah menyiapkan penyerangannya ke Melaka. Orang-orang Selangor dan Rembau sudah bersedia ada di Melaka. Di saat inilah ingin aku terangkan kepada kalian tentang bayangan syuhada, seolah-olah telah terasa kebetulan di malam nisfu Sya'ban tentang satu pohon di Sidratul Muntaha yang digoncang oleh malaikat pada malam itu. Pada setiap daunnya maka tertulis nama orang-orang sedunia, dan apakala daun tersebut gugur oleh goncangan tadi, maka orang-orang yang namanya tertulis di daun itu pun pergi meninggalkan dunia ini menuju ke alam yang abadi. Mungkin kematian itu yang paling mahal nilainya, menjadi rebutan orang-orang yang berani, yaitu syahid fisabilillah atau mati dengan menjadi saksi di jalan Allah. Satu kematian menurut suatu tafsir orang-orang sufi menyebabkan roh si mati berubah menjadi burung-burung hijau yang terbang membumbung tinggi menuju ke satu tempat yang paling hampir dengan singgasana Rabbul Jalil. Pada tanggal 13 Februari 1784, pasukan Riau dipimpin oleh Panglima Agungnya Raja Haji seramai 1.000 orang prajurit Bugis telah mendarat di Teluk Ketapang, Melaka. Sultan Mahmud Shah III ingin sama berperang, lantas dihalang oleh Raja Haji dan disuruh bersemayam di Muar. Raja Haji menitah jika sampai janjinya tewas dalam perang ini, mudah-mudahan Allah akan mengampuni segala dosanya. Tetapi anaknya yang masih kecil, yaitu Raja Ja'far dan Raja Idris, tetap bersama baginda di medan perang. Sebagai pendidikan wira bagi anak-anak raja apakala memimpin kelak. Dalam pada itu, Raja Haji berwasiat kepada orang kanannya, selamatkan si Mahmud pulang ke Riau. Jika terjadi apa-apa pada diriku dalam perang ini, apa yang aku mau agar negeri ini tetap beraja Melayu. Pasukan Riau mula menyerang Semabo dan seterusnya di semua kubu-kubu Belanda yang berada di luar kota. Semuanya tewas. Cuma yang belum dapat ditawan ialah kota Apamosa sahaja, bulat-bulat. Perang ini berlanjutan selama 6 bulan. Gubernur Belanda di Melaka telah menjadi resah dan amat bimbang dengan kemarahan Bugis ini. Maka ia meminta bantuan dari Betawi. Maka bantuan dari Betawi pun sampai dengan kekuatan 6 buah kapal, 326 pucuk meriam, berserta 2.130 orang soldadu. Pasukan ini telah mendarat di Teluk Ketapang pada pagi hari tanggal 1 Jun
1784 dan memintas dari arah Pernu, terus menyerang kubu Datuk Sule Watang Encik Ibrahim dan tewas. Maka Datuk Sule Watang Encik Ibrahim memberitahu Raja Haji yang Belanda telah hampir benar dengan kubu Teluk Ketapang. Dengan begitu cepat, soldadu Belanda telah mengepung kubu Raja Haji di Bukit Palas Teluk Ketapang. Maka berlakulah perkelahian habis-habisan dan amokkan Bugis yang maha dahsyat berkanjar-kanjar dengan lagu perangnya Kilung Musung, menghayun Sundang dan Halamang, menetak dan melibas. Maka ramailah soldadu Belanda terkerat kepalanya. Begitu juga bunyi dentuman meriam, lela, rentaka, pemuras dan terakul Bugis bercampur baul dengan tembakan soldadu Belanda. Tanpa berkira lagi, Arung Lenga memacu kudanya, merempuh soldadu Belanda yang berlapis-lapis itu, sedangkan ia dalam kepayahan sakit parah di bawah leher. Maka gugurlah Arung Lenga bersama kudanya bagi mempertahankan marwah tanpa menoleh ke belakang lagi. Dalam suasana haruk mengamuk, gila menggila itu, maka Raja Haji telah rebah terkena bedil Belanda, lalu mangkat di tangan kirinya memegang kitab Dalail Al-Khairan, manakala di tangan kanannya menghunus badik pusaka. Mangkatlah Raja Haji bersama orang-orang besarnya, adinda iparnya Arung Lenga, Daeng Seliking, Tulesang, Haji Ahmad Bugis Selangor, dan 350 prajurit Bugis. Manakala di pihak Belanda 373 soldadu mati bersama orang besarnya. Setelah perang reda, maka orang-orang Riau yang selamat berundur ke Muar, manakala Raja Idris, anaknya Raja Haji yang masih kecil, didukung oleh Encik Layar dan memungut barang-barang pribadi Raja Haji dibawa ke Muar karena Sultan Mahmud Shah III telah menunggu dan terus pulang ke Riau. Manakala orang-orang tempatan Melaka bertungkus lumus mengebumikan jenazah yang syahid di Bukit Pernu tanpa dimandi dan dikafankan, maka kedengaranlah azan yang panjang di ketika beratus-ratus jenazah yang syahid diturunkan ke liang lahat dengan tergesa-gesa. Hanya mata-mata yang batin orang-orang sufi yang bisa menyaksikan sekian banyaknya burung-burung hijau dari roh-roh para syuhada terbang membumbung tinggi menuju ke tempat yang tertinggi paling hampir dengan singgasana Rabbul Jalil. Maka jenazah almarhum Raja Haji Fisabilillah diambil oleh orang Melaka dan pihak Belanda akan menghantarkannya ke Betawi. Di sini, di dalam keranda, hanya menunggu hari siang. Namun, kapal Belanda yang berlabuh di pelabuhan Melaka bernama Dolphin yang bakal membawa jenazah Raja Haji itu meletup dan membunuh beberapa ramai soldadu Belanda di dalamnya. Namun, dengan nasihat orang-orang tua Melaka mengatakan jenazah Raja Haji ini tidak boleh dibawa keluar dari Melaka. Dan dalam sebok-sebok itu, maka keluarlah api tegak ke langit dari keranda itu. Pihak Belanda mengarahkan agar jenazah Raja Haji itu dikebumikan di dalam kota Apamosa di kebun Belanda. Setelah sekian lama bersemadi di situ, hinggalah di zaman Raja Ja'far menjadi yang di Pertuan Muda yang ke-6 dalam tahun 1806 hingga tahun 1832 telah datang ke Melaka bersama bonda tirinya Ratu Mas Jambi memohon dari pihak British untuk memindahkan jasad ayahandanya dibawa pulang ke Riau, dimakamkan di atas sebuah bukit di Pulau Penyengat Indra Sakti. Amin ya Rabbal Alamin.